Bagi artis menjadi bintang tamu dalam sebuah kegiatan off-air di luar kota Jakarta merupakan pengalaman yang sangat mengasihkan. Tapi bisa juga jadi sesuatu yang menegangkan dan tidak terlupakan seperti yang dialami artis Edis Adelia sebelum ia tiba di Surabaya akhir pekan lalu. Ceritanya Edis akan mengikuti kegiatan off-air roadshow Ramadan RCTI Oke 2003 di Surabaya. Sabtu sore 15 November kemarin pesawat yang ia tumpangi sempat berputar-putar di atas Selamat sore pemirsa, apa kabarnya? Senang rasanya saya Ade Herlina dapat kembali menjumpai Anda dalam tayangan paling bergengsi, Cek dari Cek. Inilah tayangan infotainment yang akan membuka cakrawala Anda tentang dunia selebriti Indonesia. Dan sambil menemani Anda menunaikan ibadah puasa, Anda dapat menyimak informasi aktual dan menarik dari kehidupan selebriti yang telah dipersiapkan oleh tim Cek dan Cek sore ini. Namun sebelumnya, kita simak dulu kilasannya. Bagi artis Willy Dozan, Adjie Pangestu, dan Adam Dot, menjalani ibadah puasa di bulan Ramadan ini harus sendirian tidak didampingi oleh sosok istri yang dicintainya. Bagaimana perasaan mereka mengenai hal itu? Selain menghibur lewat banyolan-banyolannya yang bisa membuat orang tertawa, ternyata pelawak Komar, Cahyono, dan Taufik Safalas mempunyai kemampuan lain yaitu menjadi mubalik. Bagi mereka, kemampuan memberikan siraman rohani merupakan hidayah dari Yang Maha Kuasa sehingga mereka tidak mau menerapkan standar bayaran tiap kali ceramah. Jangan lewatkan pula liputan hangat dan menarik yang telah dihimpun oleh tim Cek dan Recheck. Di antaranya peristiwa menegangkan yang dialami oleh artis sinetron Edis Adelia ketika pergi ke Surabaya untuk mengikuti program off-air roadshow Ramadan RCTI Oke 2003 pada hari Sabtu kemarin. Pasalnya pesawat udara yang ditumpangi Edis ke Surabaya sempat sulit untuk mendarat di Bandar Udara Juanda karena cuaca yang buruk. Pemirsa, tidak selamanya kita bisa menjalankan ibadah puasa ditemani oleh orang-orang terdekat yang kita cintai. Ada pula yang menunaikan ibadah puasa sendirian tanpa ditemani istri karena mereka memang telah bercerai. Untuk itu, segera saja kita temui beberapa selebriti pria yang berstatus duda untuk melihat bagaimana mereka menjalani ibadah puasanya kali ini. Pemirsa, inilah 3 artis pria yang menjalani puasa pada tahun ini tanpa didampingi istrinya lagi. Mereka adalah Adjie Pangestu, Willy Dozan, dan Adam Dot. Adjie Pangestu dan Willy Dozan sudah 2 tahun ini berpuasa sendirian. Sedangkan Adam Dot baru pada puasa tahun ini berpuasa sendirian setelah dia resmi bercerai dari istrinya perenang nasional Kevin Rose Nasution. Perbedaan apa yang mereka rasakan dalam menjalankan puasanya pada tahun ini? Sekarang jauh lebih baik buat saya. Tahun kemarin kan justru saya ini lagi banyak cobaan, banyak masalah. Maka dari itu saya bilang tahun kemarin ini puasa itu juga seperti ngambang ya. Di sini aku bisa belajar banyak. Dalam artian aku walaupun tanpa istri, aku tuh bisa melayani diri aku sendiri. Dalam artian ya untuk untuk macam-macam lah gitu ya. Dulu memang kalau misalnya sahur di bareng sama Kevin, ditemanin Kevin, buka puasa, terus segala macam sama Kevin gitu kan. Sekarang otomatis udah gak sama Kevin, cuman aku mesti bisa sendiri tanpa Kevin gitu. Ya kalau perbedaan yang sangat nyata ya sekarang segala sesuatunya kan sendiri. Sahur sendiri, menyiapkan sahur juga sendiri, makan sahurnya sendiri, sholat subuhnya juga sendiri, sampai ibadah puasanya sendiri. Maghrib saya cari bukaan sendiri. Terus malam terawih ya sendiri juga. Kadang-kadang sama pacar aja. Seperti mungkin sekarang lagi di rumah orang tua, ya mungkin sama pacar gitu. Selebihnya sih banyak kan gue sendiri atau di lokasi syuting gue. Siapakah yang menemani mereka saat berbuka atau sahur? Kalau sahur khususnya gue kebanyakan sendiri di rumah. Tapi kalau buka puasa kadang-kadang gue sama keluarga gue, kadang-kadang sama keluarganya cewek gue, kadang-kadang sama yayasan mana atau undangan mana. Kali ini justru aku ada suster kan ya. Tapi dia bisa memasak apa segala ya. Dia banyak membantu saya. Jadi saya nggak kesulitan sahur. Udah siap. Ngumpul mama, adik aku yang perempuan, terus si Doni, Arul, sama Mbak di sini ngumpul. Apakah mereka mempunyai keinginan untuk berbuka bersama dengan mantan-mantan istrinya? Sampai saat ini sih belum ada. Pengen sih keinginan buka bareng sama Kevin gitu, cuman dianya sih lagi sibuk. Dia kan ngelatih renang tuh kalau misalnya sore di Senayan kan,
Mungkin buka bareng di rumah nggak mungkin gitu. Enggak ya, mungkin dia udah punya kesibukan sendiri, kehidupan sendiri, dan gue juga punya kesibukan sendiri, kehidupan sendiri, dan gue juga punya kebahagiaan sendiri sekarang. Jadi kayaknya belum perlu ya. Apakah mereka merasakan adanya sesuatu yang hilang? Terutama akan masa-masa indah berpuasa saat masih berumah tangga dulu? Merasa kehilangan pasti ada gitu. Cuman itu harus aku hadapi gitu. Dan itu aku harus jalani. Dan aku terima gitu. Maksudnya dalam artian tenggelam dalam kesedihan juga nggak bagus buat aku kan gitu. Jadi aku berusaha untuk bangkit gitu. Lantas, apakah di bulan puasa tahun ini mereka masih berkomunikasi dengan mantan-mantan istrinya? Hampir tiap hari kita ada kontak. Karena demi anak-anak juga ya. Kita masih saling perhatian, saling dukung. Ya, bahwa malah menunjukkan kasih sayang. Kasih sayang dalam arti seperti persaudaraan. Selalu, setiap hari. Jadi aku nih sama dia udah jadi kayak saudara gitu ya. Kalau Kevin ada masalah, ada apa, curhat ke aku. Kalau aku ada masalah, ada apa, curhat ke dia. Jadi udah kayak adik kakak, lebih dekat dari sebelumnya, dari waktu nikah gitu. Gue silaturahmi itu cuman karena ada Raffi. Selebihnya gue nggak silaturahmi, nggak telepon-teleponan, nggak untuk menanyakan say hi atau kabar apa, dia sedang apa atau melakukan apa, enggak. Kenyataannya, perceraian telah terjadi dan kini mereka hidup sendiri. Ketiga artis ini mengaku hanya dapat mengambil hikmah dari perceraiannya itu. Tadinya saya berpikir bahwa perpisahan itu merupakan hal yang terburuk buat saya dan buat anak-anak. Tapi setelah kita jalanin, kita telaah ya, ternyata ini mungkin jalan yang terbaik. Justru dalam perpisahan ini, silaturahmi saya sama Beta ya makin baik. Yang pasti kita membenahi diri dari yang kesalahan kekurangan kita ya, supaya introspeksi diri lah, supaya kita lebih baik aja dari yang sebelumnya. Pemirsa, selama bulan Ramadan ini Anda dapat menyaksikan Cinta Ramadan Live atau CR Live yang disiarkan secara langsung dari Studio 3 RCTI. CR Live hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat dini hari pukul 3.30 waktu Indonesia Barat bersama Vena Anissa dan Uli Hardinansyah. Ikuti juga kuis SMS dan premium call yang berhadiah total 5 juta rupiah setiap periodenya. Setiap hari tim Cek dari Cek meliput berbagai aktivitas selebriti. Berikut ini telah kami pilihkan untuk Anda beberapa informasi ringan dan menarik dari selebriti Indonesia. Bagi artis, menjadi bintang tamu dalam sebuah kegiatan off-air di luar kota Jakarta merupakan pengalaman yang sangat mengasihkan. Tapi bisa juga jadi sesuatu yang menegangkan dan tidak terlupakan, seperti yang dialami artis Edis Adelia sebelum ia tiba di Surabaya akhir pekan lalu. Ceritanya, Edis akan mengikuti kegiatan off-air roadshow Ramadan RCTI Oke 2003 di Surabaya. Sabtu sore 15 November kemarin, pesawat yang ia tumpangi sempat berputar-putar di atas Bandara Juanda hampir setengah jam sebelum akhirnya mendarat. Penyebabnya, cuaca sore itu cukup buruk. Jam 4 mesti nyampe di Surabaya. Cuman pas tidur, bangun, saya lihat jam 4 kok masih di atas awan yang tinggi sana gitu kan. Sementara yang mendung yang petir gitu, terus yang deret gitu kan, banyak turbulen gitu kan. Udah gitu waduh. Dan saya bilang ini pasti cuaca nggak bagus karena emang pilot berapa kali ngasih tahu kalau jangan berdiri atau tetap duduk dan memakai seatbelt gitu kan. Dia pasti muter-muter di atas nih pasti. Logikanya kayak gitu, tapi orang yang lain gak ada yang tahu. Bener, pas 45 menit diumumkan karena cuaca buruk, jadi kita berputar-putar di atas itu selama 20 menit. Jadi total kita setengah jam tuh berputar-putar di atas. Yang ngalamin yang setengah jam nggak bisa turun karena berputar-putar di atas baru itu. Kalau masa turbulen gitu-gitu saya udah sering banget. Tapi kalau untuk yang sepanik tadi kayak baru tadi takut. Lantas apa yang dilakukan oleh Edis di dalam pesawat setelah mengetahui ada kendala untuk mendarat yang disebabkan cuaca buruk itu? Pura-pura tenang gitu padahal karena berdoa terus. Saya cuma zikir, tasbih, zikir, terus sholawat gitu baik-baikin sama Allah lindungi kami satu pesawat bisa mendarat di Surabaya dengan aman gitu kan. Hikmah apa yang diambil dengan peristiwa dan pengalaman yang menegangkan itu? Saya kembali percaya bahwa itu tadi jodoh mau rezeki Tuhan yang atur. Kalau emang nanti kita mati, besok kita mati bisa apa aja emang kehendak Allah ya emang udah pada tiba saatnya kita nggak bisa lari gitu loh. Makanya selama kita masih hidup banyak-banyaklah beramal. Jadi banyak beribadah. Untunglah pesawat mendarat dengan selamat.
Edis akhirnya bisa mengikuti kegiatan roadshow RCTI Oke 2003 di Surabaya di pelataran Masjid Al-Akbar Surabaya, Jawa Timur. Acara yang dipandu oleh presenter acara sahur Kampung Ramadan di RCTI Dik Doang itu dimulai dari pukul 21.00 hingga 23.00 waktu Indonesia Barat.